Penyakit cacingan pada anak adalah masalah kesehatan yang cukup umum terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di daerah dengan sanitasi yang kurang memadai. Kita akan bahas berbagai jenis cacing usus yang umum menginfeksi anak-anak, gejala dan ciri-ciri yang mungkin timbul, faktor risiko dan cara pengobatan, serta pencegahan yang dapat kita lakukan untuk melindungi kesehatan anak-anak kita. Bersama saya Dr. Gama, hari ini hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi cacingan adalah kondisi di mana seseorang terinfeksi dari parasit cacing. Nah, cacingan ini sendiri tergantung dari jenis cacing apa yang masuk ke dalam tubuh. Ada banyak sekali jenis cacing, contohnya cacing tambang, kemudian cacing kremi, cacing pita, ada juga cacing yang bisa menembus kulit. Nah, paling sering cacing itu masuk melalui apa yang kita makan. Misalkan ada seorang anak yang tidak membersihkan tangannya dengan baik, lalu ia memasukkan tangannya ke dalam mulut. Telur-telur cacing yang hinggap di kuku-kuku anak tersebut atau di makanan masuk ke dalam tubuh, bersarang di dalam tubuh, lalu telur-telur tersebut bisa menetas dan menjadi cacing dewasa di dalam tubuh manusia. Ada juga cara penularan dengan menembus langsung kulit, contohnya pada cacing tambang. Jadi harus selalu mengenakan alas kaki apabila hendak keluar rumah. Kemudian pada anak-anak yang seringkali memegang binatang seperti kucing atau anjing, di dalam kotoran hewan tersebut banyak terkandung cacing-cacing. Jadi jangan lupa untuk selalu membersihkan kotoran-kotoran hewan atau kandang hewan yang berada di rumah. Bisa juga cacing datang melalui vektor, misalkan yang hinggap dari lalat, kemudian nyamuk, menularkan ke makanan lalu makanan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ada banyak sekali cara cacing masuk ke dalam tubuh manusia, terutama apabila higienisitas tidak terjaga dengan baik. Hal tersebut bisa menyebabkan beberapa permasalahan, terutama masalah pencernaan, bisa juga permasalahan iritasi pada kulit yang terhinggapi oleh cacing, dan permasalahan organ apabila cacing tersebut hinggap atau bersarang di dalam organ, contohnya hati. Banyak ya jenis cacingnya, contohnya ada cacing usus, kemudian ada cacing pita, ada cacing tambang, ada cacing kremi, cacing hati juga bisa. Jadi banyak sekali jenis-jenis cacing, makanya kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan kesehatan tubuh agar cacing-cacing tersebut tidak hinggap di dalam tubuh kita. Ciri-ciri anak yang terkena cacingan tergantung dari bagian tubuh mana yang dihinggapi oleh cacing tersebut. Paling sering adalah masalah pencernaan. Anak dengan cacingan biasanya pencernaannya itu tidak baik. Perutnya sering kembung, rasa mual, kemudian tidak nafsu makan, kemudian penyerapan dari makanan juga terhambat, sehingga anak cenderung kurang nutrisi. Kemudian bisa juga terjadi anemia apabila cacing tersebut menyerap zat besi yang ada di dalam tubuh. Lalu anak tersebut bisa lebih lemas, lesu, tidak aktif apabila bermain dengan anak-anak seusianya. Nutrisi juga tidak baik karena tidak terserap dengan maksimal. Kemudian apabila cacing tersebut masuk melalui kulit atau menembus kulit secara langsung, bisa menyebabkan iritasi pada kulit seperti kemerahan, gatal, bengkak, kemudian kulit mengeluarkan cairan, bahkan ada juga cacing yang membentuk secara langsung tubuhnya karena dia bersembunyi di bawah jaringan ikat dari kulit. Nah, itu tentu tidak nyaman dan harus segera diobati. Nah, kemudian pada cacing kremi bisa menimbulkan gejala yang cukup gatal di area anus. Ini juga perlu diperhatikan karena biasanya anak seringkali ditandai menggaruk-garuk bagian anus. Orang tua biasanya tidak berpikir bahwa ada sesuatu di situ. Ternyata garukan tersebut disebabkan dari rasa gatal yang ditimbulkan dari cacing kremi yang ada di bagian dubur. Ini harus didiagnosa secara tepat agar anak mendapatkan terapi yang cepat dan tepat. Apa saja yang menyebabkan anak seringkali terjangkit cacingan? Karena yang pertama, kebersihan pada anak biasanya sulit untuk dipantau secara 24 jam. Anak-anak yang bermain di luar tanpa menggunakan alas kaki atau memegang-megang tanah, memegang tumbuhan atau hewan yang kotor biasanya terdapat telur cacing di dalamnya. Nah, telur cacing yang terpegang oleh anak bisa hinggap atau bersembunyi di balik-balik kuku, dan jika anak menggigit jari,
telur-telur tersebut bisa masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Kemudian orang-orang yang makan makanan setengah matang bisa memungkinkan terdapat cacing di dalam makanan tersebut. Jadi dipastikan ya, jika ingin mengkonsumsi makanan harus dicuci dengan bersih dan dimasak sampai dengan matang. Kemudian juga jika lingkungan tempat tinggalnya banyak binatang sehingga memiliki banyak kotoran-kotoran hewan yang tidak dibersihkan, atau mungkin rumah-rumah yang tidak atau belum memiliki jamban yang sehat. Hindari tempat-tempat yang kotor, juga harus dipastikan kebersihan lingkungan sekitar rumah. Hal itulah yang bisa menjadi sumber penularan dari penyakit cacingan. Yang pertama, saat seseorang anak terkena cacingan, orang tua harus memastikan dulu apa benar anak tersebut kena cacingan. Karena terkadang orang tua suka salah mendiagnosa, jadi harus konsultasi dulu nih dengan dokter. Dilakukan pemeriksaan penunjang, baik pemeriksaan darah maupun pemeriksaan tinja atau feses, kemudian melihat secara keseluruhan kondisi anak tersebut. Jika sudah didiagnosa, harus tahu jenis cacing apa yang menjangkiti agar pengobatannya dapat tepat diberikan oleh dokter. Jika telah diberikan terapi oleh dokter, anak tersebut harus diajarkan bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, karena tidak menutup kemungkinan infeksi cacing itu bisa datang kembali. Lalu, orang tua juga bisa memberikan pencegahan dengan cara memberikan obat anti cacing rutin kepada anak 6 bulan sekali. Hal ini juga sejalan dengan program dari Kementerian Kesehatan yang secara gratis memberikan obat cacing kepada anak-anak sekolah dasar dengan kurun waktu 6 bulan sekali. Cacingan dapat diatasi dengan langkah-langkah sederhana, termasuk menjaga kebersihan, menghindari kontak dengan parasit, dan memberikan pengobatan yang sesuai jika diperlukan. Orang tua harus selalu waspada ya terhadap gejala cacingan dan berkonsultasi dengan dokter jika curiga anak terinfeksi. Ingat ya, kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!